Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Inggit Sugiharti di channel Inggit Sugiharti. Di video sebelumnya saya sudah menerangkan tentang Al-Quran, Sunnah, dan menyinggung sedikit tentang usul fikih. Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kita memerlukan ilmu-ilmu lain. Salah satunya adalah ilmu usul fikih. Di dalam ilmu usul fikih terdapat banyak penjabaran-penjabaran. Salah satunya adalah tentang kaidah-kaidah atau rumus-rumus. Nah, salah satu rumusnya yaitu adalah amr dan nahi. Apa itu amr dan nahi? Amr adalah perintah dan nahi adalah larangan. Di dalam ayat Al-Quran ada yang mengandung perintah dan ada juga yang mengandung larangan. Secara garis besarnya, larangan itu disebut atau dituliskan dengan kalimat amr atau perintah. Di dalam bahasa Arab dinamakan fi'il amr. Dan kalau misalkan nahi, itu ditambah kata-kata jangan dengan namanya lam nahi. Tetapi pada prakteknya banyak kata-kata yang harus kita pelajari, yang mana itu lebih luas lagi penjelasannya. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah di dalam usul fikih, yang mana ini kita terapkan dalam dalil-dalil. Apa itu amar? Amar yaitu tolabal fi'li minal a'la ila adna, yaitu meminta sesuatu dari atas ke bawah. Nah, dalam hal ini adalah Allah kepada hambanya. Untuk memahami amar atau kata perintah, ada kaidah-kaidah yang mana itu memudahkan kita agar lebih paham lagi tentang ayat tersebut. Yang pertama, kita memahami bahwasanya al-aslu fil amri lil wujub. Asal kata dari amr atau asalnya itu adalah untuk sebuah kewajiban. Kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk mentaatinya, karena Allah mengatakan bahwasanya ketika kita mengikuti apa yang menjadi perintahnya, kita akan mendapatkan ajar. Apa itu ajar? Yaitu pahala. Contohnya apa? Al-amril wujub seperti sholat. Sholat itu jadi wajib. Aqimus sholah, ya, wa atuz zakah. Dan zakat menjadi wajib. Tetapi kita harus paham, sholat ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, ini perlu yang namanya korinah-korinah atau pelengkap-pelengkap, penjelas-penjelas dari dalil-dalil yang lain, sehingga kita paham. Nanti ke depannya ada sholat wajib seperti 5 waktu sehari, ada sholat sunnah seperti qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, itu termasuk sholat sunnah. Ada juga zakat. Zakat apa yang wajib, dan ada juga yang namanya sodakoh dan infak. Sama-sama memberikan tapi beda akad, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada yang namanya al-asal fil amri layak tadi atikror. Asal dari perintah itu tidak untuk diulangi. Contohnya apa? Seperti haji. Haji kita wajib karena itu termasuk salah satu rukun Islam. Kita wajib melaksanakannya ke Mekah. Tetapi ketika yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu tidak wajib. Yang wajib itu yang pertama aja. Ya. Nah, di sini juga kita harus paham bahwasanya kita tidak bisa meletakkan setiap perbuatan itu di setiap kaidah. Tadi kan kalau misalkan yang kaidah pertama, sholat itu wajib. Nah, kaidah kedua, perintah tidak butuh pengulangan. Nah, terus kalau udah sholat zuhur berarti besoknya nggak usah diulangin dong, bukan gitu. Tetap di sini kita harus merujuk kepada beberapa referensi. Ya. Nabi menjelaskan, shollu kama ro'aitumuni usolli. Nah, Nabi menjelaskan bahwasanya
Untuk melaksanakan sholat, lihatlah aku bagaimana caranya sholat. Di samping itu juga ketika Nabi Isra Mi'raj, di situ dijelaskan tentang kewajiban sholat 5 waktu. Artinya, sholat di sini mendapatkan pengecualian. Yang mana yang sering kita lakukan, sholat 5 waktu kita lakukan sehari-hari. Dan ada kaidah yang ketiga, yaitu al-aslu fil amri layak tadi al-faur. Sebuah perintah tidak harus dilakukan secara seketika, langsung gitu ya. Seperti apa? Balik lagi haji. Kita disuruh untuk diwajibkan untuk berhaji. Bukan besok juga harus kita laksanakan hajinya, tetapi kita melaksanakannya ketika sudah mampu, gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia itu berarti nanti kita daftar dulu dan berangkatnya nanti sesuai ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya. Jadi kalau perintah itu bukan langsung gitu ya, tetapi kita harus memahami konteksnya di situ seperti apa. Terus yang keempat ada al-amru bisyai'i amrun biwasa ilihi. Ketika ada sebuah perintah, itu juga menjadi sebuah perintah juga untuk wasilah-wasilahnya, untuk yang menyertainya. Seperti apa teman-teman? Seperti wudu. Wudu itu menjadi wasilah untuk sholat. Berarti wudu itu jadi hukumnya wajib juga. Ya, karena itu menjadi syarat untuk kita melaksanakan sholat. Kemudian ada juga al-amru bisyai'i nahyun andidihi. Nah, ini juga ada kaidah yang menjelaskan kepada kita ketika ada sebuah perintah, berarti itu larangan untuk kebalikannya. Nah, contohnya kayak gini, berdirilah. Nah, berarti larangan untuk duduk. Seperti itu ya. Kemudian juga ada al-amru ba'da nahyi yufidu al-ibah. Perintah setelah larangan itu menunjukkan hukumnya boleh. Perintah setelah larangan berarti itu menunjukkan sesuatu itu menjadi boleh. Contohnya seperti apa? Di ayat Al-Maidah ayat 1 diterangkan bahwasanya ada larangan untuk orang yang berhaji berburu. Tetapi di ayat kedua dijelaskan bahwasanya ketika sudah berhaji maka boleh berburu. Nah, ini menandakan di ayat kedua itu ada kalimat amr, fastodu. Nah, ini adalah kalimat amr. Al-amru ba'da nahyi, amr setelah adanya larangan berarti itu menunjukkan kebolehan. Nah, setelah itu boleh berburu. Seperti itu. Nah, untuk bab amr dari penjelasan yang tadi ada 6 kaidah yang bisa kita pakai untuk memahami Al-Quran. Tentu ini perlu pengkajian lebih dalam lagi. Kita tidak bisa mengaji hanya sehari 2 hari. Kita perlu membaca, kita perlu mengaji. Agar apa? Agar pemahaman kita lebih luas lagi. Selain amr ada juga nahi, yaitu kata yang menunjukkan larangan. Nah, sehingga bisa kita pahami dari dalil tersebut agar kita menjauhkan atau kita tidak melakukannya. Ada kaidah-kaidah yang bisa membantu kita untuk memahami maksud dari dalil tersebut. Yang pertama adalah an-nahyu lit-tahrim. Al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Nah, asal dari sebuah kata larangan itu adalah sebuah pengharaman, sebuah perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Seperti apa? Di dalam ayat Al-Quran
dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tufsidu fil ard. Janganlah kita merusak bumi. Nah, larangan di sini menunjukkan kita tidak boleh melakukannya. Merusak bumi kita dapat penjelasannya dari berbagai aspek. Misalkan dari sisi lingkungan kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Kemudian misalkan dari sisi pertambangan kita tidak boleh menambang isi bumi dengan berlebihan, karena tidak ada negara yang kaya dari hasil tambang. Nah, kemudian juga dari udara, misalkan kita tidak boleh yang namanya membakar sampah sehingga itu dapat mengotori polusi kita. Kemudian banyak ya, kayak misalkan dari laut, kita tidak boleh mengeksploitasi laut, hasil laut yang berlebihan, karena itu nanti akan mengurangi komoditi ikan di selanjutnya, seperti itu. Nah, artinya apa? Al-Quran di sini sudah memberikan, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan clue, la tufsidu fil ard, jangan merusak bumi. Tetapi kita harus juga mengcombine atau mengkolaborasikan, menafsirkan ayat Al-Quran dengan tafsir-tafsir yang bisa mengerti apa maksud dibalik ini. Karena apa? Ketika ada larangan, artinya, nah ini yang ada di kaidah kedua, teman-teman. Al-aslu fin nahyi yaqtadi al-fasad mutlaqan. Karena asalnya sebuah larangan itu menunjukkan sebuah kerusakan secara mutlak. Nah, tadi ayat tadi la tufsidu fil ard. Ketika kita melaksanakannya, artinya nanti akan ada kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Misalkan mengeksploitasi tanah secara berlebihan, tambang, apa yang terjadi? Ekosistem di sekitar tambang tersebut akan berkurang, bahkan mungkin punah karena kekurangan unsur hara dan lain sebagainya. Dan juga misalkan kita buang sampah sembarangan, membakar sampah sembarangan, apa yang akan terjadi? Kerusakan. Udara yang tercemar, kemudian juga sampah-sampah ini mengakibatkan tersumbatnya air yang ada di sungai, akhirnya banjir. Ya. Kemudian ada yang kaidah ketiga, yaitu al-aslu fin nahyi yaqtadi at-tikror. Asalnya sebuah larangan itu tidak hanya dilakukan hanya sekali saja. Ya, la tufsidu fil ard itu untuk selamanya, untuk diulangin dan berlaku untuk sepanjang masa. Ya, karena itu sangat dirasakan oleh kita bahwasanya ketika larangan itu hanya dilakukan sementara saja, itu tidak menunjukkan kemaslahatan. Sedangkan di dalam Islam kita dianjurkan ada di lingkup yang namanya itu kemaslahatan. Ya. Artinya apa? Ketika ada perintah untuk meninggalkan seperti tadi la tufsidu fil ard, ketika ini dilaksanakan berarti dilaksanakan untuk tidak merusaknya, maksudnya artinya nanti akan ada kemaslahatan di sini. Kaidah yang keempat ada al-nahyu an syai'in amrun an diddihi. Ketika ada larangan berarti ada perintah kebalikannya. Seperti tadi, la tufsidu fil ard. Janganlah kalian merusak bumi. Artinya kita harus merawat bumi ini dengan cara apa? Menanam pohon, kemudian membuang sampah itu di tempatnya. Bahkan sekarang slogannya itu bukan membuang sampah di tempatnya saja, melainkan kita harus memilih sampah. Karena ketika kita tidak memilih sampah akan banyak sekali kerugian yang didapat. Ketika sampah itu dicampur, maka kita tidak bisa merecycle atau mengolahnya kembali agar bisa bermanfaat. Padahal kita bisa melakukannya dari sedini mungkin gitu, dari rumah misalkan. Kita harus paham bahwasanya perintah atau larangan yang disampaikan atau yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an merupakan sebuah bentuk larangan kita untuk tidak melakukannya ataupun kewajiban yang harus kita melakukannya.
Tentu dari saya, ketika kita ingin memulai belajar Islam, kita harus yang namanya mengkajinya dengan syamil untuk memahami Al-Quran dan hadis secara mendalam. Tentu syarat ilmu itu salah satunya adalah harus ada gurunya. Kita bisa mencari guru-guru itu di tempat seperti sekolah, pesantren, ataupun kajian. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita doakan semoga Indonesia saat ini sedang banyak masalah. Semoga semua elemen-elemen, semua masyarakat Indonesia diberikan keselamatan, diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.